Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ penggunaan APBD DKI 2014 pada sidang paripurna DPRD DKI Senin 6 April 2015. Menurut Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, dirinya masih tidak puas dengan penggunaan anggaran APBD DKI 2014 atau bisa dibilang laporan Ahok itu masih dinilai tidak realistis dan apa yang disampaikan terlalu biasa. Menurut Prasetyo, laporan Gubernur DKI itu bisa disebut mengecewakan. Untuk itu, anggota Dewan akan membahas LKPJ tersebut di rapat komisi. Prasetyo juga mengungkapkan adanya penyelewengan penggunaan anggaran APBD akan diketahui setelah rapat komisi. Meski demikian, Dewan tidak akan menolak LKPJ yang disampaikan Ahok. Sebab, jika LKPJ ditolak, Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD tidak bekerja. DPRD DKI juga menyoroti rendahnya serapan anggaran tahun 2014. Hal itu sempat dipertanyakan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik. Menjawab masalah itu, Ahok menegaskan, tudingan yang menyebutkan dirinya tidak bekerja sehingga serapan anggaran rendah adalah keliru, sebab ia hanya menggantikan Joko Widodo pada akhir tahun 2014. Menurut Ahok, kebijakan yang diambil selama dirinya menjadi pelaksana tugas adalah atas perintah Jokowi. Bahkan, pencoretan pokok-pokok pikiran yang dilakukannya juga berdasarkan perintah dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Selain itu, Ahok juga sempat mempersalahkan pemerintah pusat yang membuat jumlah warga miskin di DKI tahun 2014 semakin bertambah dibanding tahun sebelumnya. Ahok mengatakan inflasi Jakarta meningkat hingga 8,95% akibat adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak yang dilakukan pemerintah pusat pada bulan November 2014. Selain itu, inflasi Jakarta semakin naik saat pemerintah juga meningkatkan tarif dasar listrik dalam periode yang tidak terlalu jauh. Dalam LKPJ di hadapan anggota DPRD DKI Jakarta, Ahok menjelaskan jumlah warga miskin di DKI Jakarta terhitung sejak bulan September 2014 mencapai 412.790 jiwa atau setara dengan 4,09% dari keseluruhan jumlah penduduk DKI. Sekedar diketahui, pada tahun 2013, jumlah warga miskin di DKI hanya mencapai 371.700 jiwa atau hanya setara dengan 3,72% dari seluruh warga DKI. Setelah LKPJ Ahok ini selesai dilaporkan, Dewan akan menyampaikan hasil pembahasan LKPJ pada rapat paripurna DPRD DKI Jakarta Selasa 21 April mendatang. Ya, pemirsa, hari ini DPRD DKI menggelar rapat paripurna menerima hasil penyelidikan tim hak angket ya dari terhadap Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Hasilnya disimpulkan bahwa Ahok melakukan pelanggaran ya, tentunya terkait dengan APBD yang dikirimkan ke Mendagri yang tidak sesuai dengan pembahasan di samping pelanggaran-pelanggaran atau catatan-catatan lainnya. Akankah hak angket ini kemudian akan bermuara ke hak menyatakan pendapat dan selanjutnya ke pemakzulan terhadap Ahok? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Saat ini ada Pak Syihol Manulang ya, dari Bara JP. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dan kemudian ada juga ini Egy Sujana, praktisi hukum. Selamat malam juga Pak Egy. Malam Mbak Sarita. Iya, kalau diamati ini Pak Syihol dulu ya. Tadi sudah disimpulkan bahwa memang Ahok melakukan pelanggaran ini menurut DPRD DKI atau hak angket, tim angket. Itu kan dari hasil panitia hak angket itu menyimpulkan dua hal. Pertama, Ahok melanggar etika. Yang kedua, Ahok melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu tentang Pemda yang di dalamnya ada tentang anggaran. Tetapi menurut saya kedua tuduhan ini, katakanlah tuduhan ya, penilaian ini isinya pepesan kosong. Etika, apa yang dilanggar etika? Yang mana undang-undang yang mengatur etika? Sempat diputar video ya, kata-kata kasar Ahok begitu ya? Ya, gini, kalau itu soal undang-undang saya ngerti lah ya, kita sama-sama sarjana hukum. Ada etika yang dimaksud itu, kaitannya dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Ada di poin F, itu tentang apa namanya, kearifan dalam konteks etika dalam menjalankan pemerintahannya ini. Karena waktu itu saya pernah bela Aceng Fikri ya. Itu salah satunya kena masalah itu, etika.
Jadi Nah, tidak bisa dianggap pepesan kosong nggak ini etika bisa, ini, jelas. Pak Siho. Apalagi bahasa Ahok sudah jelas. Tai-tai kayak begitu, ngomongnya kasar begitu. Apa yang nggak disebut itu Wah, melanggar ini etika? bisa diedit juga ya, disensor. Ya enggak, bukan. Itu jelas melanggar etika. Baik, Dan itu Tapi wakil konteksnya- presiden kan juga udah negor itu. Itu Jangan- konteksnya berbeda antara Aceng Fikri dengan Ahok. Aceng Fikri itu kan mengawini wanita perempuan di bawah usia. Oh enggak, Anda Melanggar nggak tahu, aturan. saya tahu. Nah. Udah cukup usia. Nah, Ya, tapi Lalu nggak salah itu. ada kata-kata yang Ya. merendahkan perempuan. Kita Iya. jangan bahas Acengnya. Ya, Nggak- oke, Tapi oke. bahas soal etika yang Anda bilang pepesan kosong. Tidak ada pepesan kosong. Itu Ya. jelas pelanggaran serius. ya kenyataannya 50,8% warga Jakarta mengatakan itu lugas Ahok itu adalah simbol Itu keberanian. nggak penting, itu Ya. gampang direkayasa. Survei-survei kayak gitu, apalagi dibayar. Iya. Gampang itu. Enggak Ya, dong. kalau itu tidak jadi ukuran. Yang ukuran kita benar atau salah adalah hukum, bukan survei. Tetapi Ya. masa ada Pak Egy orang dilengserkan gara-gara ngomong maki-maki begitu? Nah, persoalannya bukan soal omong nggak omongnya, tapi ini bagian dari etika yang diatur oleh hukum. Ya, Jadi tetap- hukum yang dilanggar gitu loh. maksudnya memang ini pelanggaran, tapi sanksinya tidak serius begitu mungkin menurut Pak Menurut Siho. saya tidak serius dan ibarat sebuah pertandingan tinju, ini bukan pukulan yang mematikan. Lalu tadi ada yang lucu juga dari DPRD. Jadi dari hak angket ini akan berlanjut menjadi hak menyatakan pendapat, dan kalau Ahok tidak minta maaf, maka ini akan diteruskan menjadi pemakjulan ke Mahkamah Agung. Nah, ini kan lucu kalau Ahok tidak minta maaf. Saya yakin Ahok tidak akan minta maaf. Dan semua pendukung Ahok, termasuk masyarakat Jakarta, akan kecewa apabila Ahok minta maaf. Karena Ahok itu sebetulnya kan memperjuangkan hak-hak rakyat kan. Yang selama ini dikebiri oleh DPRD, dan DPRD merasa mereka lah rakyat Maksudnya yang ini minta sesungguhnya. maaf dalam konteks apa? Dalam konteks kata-kata yang kasarnya atau minta maaf dalam apanya ini yang dimaksud Kata-kata DPR? yang kasar. Wah, maksudnya tidak ada yang salah dong kalau minta maaf atas kata-kata yang kasar. Nah itu kan makanya. nanti- Jadi DPRD memberi syarat apabila Ahok tidak minta maaf akan diteruskan Nah itu maksudnya kan bagus saja ya minta maaf, kenapa tidak meminta maaf begitu maksud saya? Ya, jadi begini, dalam pengertian peluang yang diberikan oleh DPRD tadi bahwa minta maaf akan istilahnya dimaafkan, nggak jadi dimakzulkan, itu sebenarnya satu kearifan dari teman-teman di DPRD. Kalau teman-teman itu tidak punya kearifan, tidak begitu. Nah, oleh karena itu Ahok janganlah keras kepala. Itu kan hal yang baik. Dalam pengertian minta maaf, dalam pengertian etika. Selama itu omongan bukan yang prinsip kasar. ya, maksudnya bukan dalam Iya, APBD yang kenapa menyelamatkan ada- dana iya. Lebih silumannya senang itu kalau ya. Ahok nggak minta maaf, Nah, janganlah. iya. Ini untuk berbangsa Ini dan bernegara, sebetulnya, khususnya ya. warga Jakarta. Yang lebih seru Bang Egy, Yes. mestinya DPRD ini mengadukan Ahok atas dugaan-dugaan adanya anggaran siluman itu. Ini baru seru. Ini etika yang Bukan diperkuat. substansial ya, Pak Siho. Ya, ini nggak substansial. Tapi tidak menyentuh masalah substansinya yang didengung-dengungkan oleh Ahok bahwa memang ada korupsi begitu ya. Kita akan lanjutkan lagi, kita harus break dulu pemirsa. Pingpong akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pingpong. Saya ke Pak Egy Sujana ya, karena memang masalah etika, kata-kata kasar Ahok memang banyak menuai kontroversi ya, banyak membuat orang berkomentar begitu ya. Tetapi jangan sampai melupakan masalah substansi nih menurut Pak Siho. Ya, makanya soal etika kita anggap clear lah ya. Kalau Ahok mau minta maaf, Ya. tapi kalau dia tidak mau minta maaf, dia kurang ajar, terus terang saya bilang ya, belagu gitu loh. Oh, kita juga bagian yang nggak suka, jadi jangan sok-sok preman begitu. Ya kita bisa lebih dari preman urusan-urusan begitu mah. Nah jadi bagusnya minta maaf lah. Ini saran untuk kebaikan warga Jakarta juga kan, dan juga buat Ahok sendiri. Nah, dalam ajaran Islam orang minta maaf ya dimaafkan. Itu yang benar. Nah, yang penting, yang substansi yang kedua adalah pelanggaran dalam soal pemerintahan tadi yang berkait dengan anggaran yang siluman itu. Iya. Itu yang 12,1 Iya. triliun. Itu yang harusnya dibongkar. Nah, itu sepakat. Ya, Sepakat, itu harus bongkar. dibongkar. Tapi tidak itu. tersentuh di rapat angka paripurna tadi Pak Siho. Nah ini kan selama ini kan DPRD justru sibuk atau menyibukkan diri dengan soal-soal etika. Ahok bilang ada anggaran siluman 12,1 triliun.
Nah, DPRD bukannya berusaha membuktikan bahwa tidak ada anggaran siluman, tapi bicara etika. Tetapi selain bicara etika, DPRD juga berbicara tentang APBD yang diganti ya, atau yang dimasukkan ke Kemendagri tidak sesuai dengan pembahasan. Bukannya itu maksudnya anggaran siluman itu? Yang 12,1 triliun ini tidak pernah dibahas. Karena menurut DPRD tidak ada anggaran siluman. Itu kan menurut mereka. Tapi pada faktanya itu ada buktinya kok. Kalau misalnya Ahok bicara tanpa bukti, wah dia bisa diadukan. Tidak ada, maksudnya bukan tidak ada, maksudnya sudah disetujui dalam pembahasan 12. Jadi bukan siluman, tapi sudah kesepakatan bersama dana siluman itu, begitu. Kalau saja DPRD punya bukti itu, maka mereka bisa memukul Ahok dengan KO, knock out. Yaitu misalnya waktu pembahasan, ini antara eksekutif di sini, dewan di sana. Jadi sepakat ya, perbaikan sekolah SMP Negeri 108 sekian. Oke, tanda tangan paraf. Ini kan ada buktinya. Yang tanda tangan siapa tuh? Ya dua belah pihak tanda tangan. Kan memang harus ada tanda tangan dua belah pihak, Pak Sihol. Itu yang tidak ada. Tanda tangan 12,1 triliun tidak ada. Kalau ada nggak jadi siluman. Nah, itu beda-beda versi. Tapi jadi tidak ada dari dua belah pihak, nggak ada sama sekali. Tidak ada. Dan bagaimana bisa muncul? Nah, itu angka dimunculkan 12,1 triliun itu. Dimunculkan. Nah, inilah yang harus diselidiki. Yang tadi Pak Egy bilang ini harus dibongkar. Ya, ini kan ada dua versi ya. Kalau menurut DPRD sudah dibahas dan sudah disetujui oleh sekdanya begitu ya. Tetapi menurut Ahok tidak begitu ya, tidak dibahas. Saya melihat, saya tidak bela siapa-siapa. Saya bicara objektivitas ya sebagai praktisi hukum. Itu mestinya DPRD kalau udah tahu ada dana segitu banyak ya. Ini kan yang dihitung dari tahun 2012 kalau tidak salah. Enggak, hanya 2015 nih yang 12,1. Yang 2012 sampai 2014 itu mana tuh? Enggak, itu yang dipersoalkan kemarin. Berarti kan ada Jokowi kena dong. Karena itu sebagai yang barisan Jokowi presiden. Bukan yang dilaporkan KPK tahun 2, tapi yang di APBD ini hanya 2015. Yang dipersoalkan ini 2015. Yang ke KPK yang kata apalagi Pak kena itu. Dengan kesadaran sendiri Ahok sudah ke KPK. Ya. Ini satu tindakan yang bagus. Ya. Tapi tolong jangan ada yang ditutupinya lagi dan KPK-nya segera periksa. Itu dia kita berharap. Kenapa lambat begitu loh? Jadi ya kita berharap KPK segera membongkar apakah ada kesalahan. Yeah. Kalau ada siapa yang salah dan ditindak saja. Nah. Entah itu Ahok, entah itu DPRD. Jadi begitu. saya pun netral aja Pak Egy. Jadi di pihak masyarakat kita. Iya. Iya, ini kan menurut tadi ya di DPRD ada 32 halaman itu pelanggaran yang dilakukan Ahok ya. Salah satunya ini kan banyak catatan ya, di samping pelanggaran terhadap undang-undang, kemudian setelah sengaja mengirimkan outline rancangan anggaran 2015 kepada Mendagri yang bukan hasil persetujuan atau pembahasan bersama. Itu kan pelanggaran. Berarti mengabaikan DPRD begitu, Pak? Itu mungkin itu pelanggaran. Tetapi mari kita balik bertanya, jika DPRD membuat naskah final yang di dalamnya muncul anggaran yang tidak dibahas bersama, apakah itu pelanggaran? Ini kan yang nggak pernah dijawab oleh DPRD. DPRD hanya... kalau logika hukum pelanggaran dong. Nah itu dia Pak, makanya harus diselidiki. Itulah sebagai praktisi hukum kita ngerti banget itu pelanggaran. Nah persoalannya kenapa nggak justru itu jadi persoalan? Nah di sini juga kesannya baik Ahok dalam konteks Pemda ya dan juga DPRD ini sebenarnya punya saham kesalahan-kesalahan serius gitu loh. Apalagi kalau menyangkut uang. Jadi justru ini yang nggak dibahas karena dua-dua juga bisa salah gitu loh. Tetapi kesalahan-kesalahan ini menurut Pak Egy apakah memang layak begitu ya bermuara ke hak menyatakan pendapat kemudian ke pemakzulan? Iya, kalau dalam perspektif hukum ya untuk tingkat daerah, kalau presiden kan tingkat nasional, itu sepanjang hukum membolehkan untuk itu ya kenapa tidak? Ya, jadi jangan dilihat persoalan cuma kecil. Pepesan kosong, etika, jangan. Tapi yang dilihat tuh ada nggak pelanggaran hukum. Itu kategorinya. Kalau presiden melanggar hukum, ya, melakukan perbuatan tercela, itu ada definisinya itu di Undang-Undang Dasar bahkan 45. Nah kalau di tingkat DPR-nya atau di tingkat gubernurnya, ada untuk aturan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang hal itu. Oleh karena itu namanya pelanggaran hukum. Menurut Anda Pak Sihol, perlukah ini pelanggaran hukumnya.
agar berdamai saja begitu ya dengan DPRD dengan meminta maaf karena ya mengembangkan budaya maaf memaafkan juga mungkin ya. Karena kalau diputar videonya kan ada yang bicara kasar dengan nenek-nenek juga, Ahoknya begitu Harus kan. dipisahkan ini Mbak Rahma ya. Tolong mudah-mudahan kita sepakat. Kalau soal etika saya setuju untuk memaafkan ya, karena itu dimensinya dimensi moral ya kan yang perlu kita. Tapi kalau sudah menyangkut soal pendanaan atau anggaran sampai bicara 12,1 triliun itu nggak boleh ada maaf-maafan itu. Itu sudah ke KPK kan? Iya, itu harus serius disusul hukum. Jadi saya sepakat karena itu ruang lingkup moral itu baguslah kalau Ahok minta maaf dan soal etika selesai. Ya, gitu. Tetapi soal substansi, Betul. 12,1 triliun, kita berharap kedua belah pihak jangan pernah minta maaf. Jadi biar ini masalah ini diteruskan. dibongkar. Dan kita senang kalau masalah etika ini hilang, sekarang kita fokus ke substansi. Bagaimana sebetulnya duduk soal 12,1 triliun ini? Ini yang harus dijelaskan. Jadi persoalannya tidak ngorengi hormat ya Adinda Sihol. Anda pendukung Jokowi, sekarang dukung Ahok. Nanti kalau Ahok nggak melakukan itu, Anda bagaimana mau persoalin nggak? Ini sebetulnya jangan ditangkap kita mendukung Ahoknya, tok gitu loh. Memang kita pendukung Jokowi. Tetapi apa yang terjadi di DKI Jakarta, di mana DPRD memasukkan anggaran siluman 12,1 triliun, bisa terjadi di semua provinsi. Itu Pak Egy masalahnya. Itu makanya ini kita blow up masalah ini. Nah, maksud saya gini, sebagai pendukung, Anda kan saya berharap objektif. Ya, tentu, Objektif itu tentu. pada tingkat sikap tidak boleh memihak. Baik, Tapi objektif. Ya? Baik, kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi pemirsa. Pingpong akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pingpong. Ini masih membahas tentang ya tim angket yang tadi yang merekomendasikan hak menyatakan pendapat dalam hasil apa direkomendasikan dari tim angket itu Pak Sihol ya, diulas begitu ya dosa-dosa dosa-dosa Ahok. Nah, salah satunya tadi itu menyoroti kinerja Ahok sendiri, serapan anggaran rendah. Warga miskin ya yang disoroti juga ya, masih tinggi, justru meningkat begitu angka kemiskinan. Memang banyak yang tidak dicapai, penyerapan anggaran rendah. Tetapi ini bukan semata-mata kesalahan Ahok. DPRD juga ikut salah. Kenapa selama ini mereka tidak memantau? Bagaimana ini ada rencana ini? Apakah sudah dibelanjakan apa belum? Ini kan mereka tinggal tunggu laporan. Nah, yang paling menarik dan masyarakat harus perlu mengetahui adalah soal kemiskinan di Jakarta yang meningkat 4,09%. Jadi standar kemiskinan di Jakarta itu kan tahun yang lalu nih menggunakan standar 2.500 kalori per hari per kapita. Jadi 2.500 kalori per hari. Nah, kalau diuangkan itu sekitar 460.000 sampai 475.000 per bulan per orang. Nah, tapi kan BBM naik nih, otomatis harga-harga naik dong. Nah, 2.500 kalori itu kalau dikonversikan menjadi uang menjadi 500.000. Tapi naiknya ini kan baru, kemarin sudah turun. Nah ini yang repotnya kan lagi. Harga naik, harga mudah naik, turun susah. Nah dengan angka 2.500 kalori itu menjadi 500.000 per bulan, sementara daya beli kan sama nih, pendapatan sama, akhirnya menurunlah yang mampu memenuhi 2.500 kalori, yang artinya naik yang miskin. Baik, gitu. Baik itu ya. Kalau Pak Egy nih mungkin sebagai masyarakat juga nih mengamati, menurut Anda kinerja Ahok itu sebagai gubernur ini ya sejauh ini di samping perseteruannya dengan DPRD atau dengan beberapa pihak? Ya, kita kan punya parameter ya. Yang dulu waktu Jokowi sesumbar, urusan banjir kecil. Urusan macet gampang diatasi, gitu loh. Nah, aku waktu itu posisi wagub, ya kan? Selama kurang lebih 2,5 tahun. Sekarang dia gubernur. Maknanya adalah waktu yang sudah terbuang kurang lebih 3 tahun ini oleh Ahok, ya kan? Nothing dalam ukuran macet, tetap luar biasa macetnya. Dalam ukuran banjir, terus banjir tiap tahunnya ada. Kemudian miskin malah tambah.
Jadi kalau mau dievaluasi soal kinerja, nothing Ahok ini nggak berhasil, gagal. Pemimpin yang gagal ini mestinya dijatuhkan, memang harus diimpeachment. Mungkin satu-satunya keberhasilan bukan dalam hal didukung-dukung gitu loh. tapi mungkin satu-satunya keberhasilan Pak Egy adalah kalau sebelumnya mungkin tingkat korupsi tidak terkontrol begitu. Kalau ini kan semuanya pada takut korupsi nih gara-gara Ahok begitu. Enggak, tidak. Nah, jadi Poinnya tidak itu. satu Sebentar. hal dulu nih, Mbak Konteksnya dalam pengertian tadi penyerapan anggaran, tadi Adinda Sihol mengatakan tidak sepenuhnya salah Ahok, itu dia keliru berat dalam soal teori kepemimpinan. Dia ini pelaksana, dia ini eksekutif. Dengan penyerapan yang rendah tadi, kurang lebih hitungannya malah di bawah 40% pendanaan yang ada untuk konteks pembangunan, ini kan gagal total luar Nggak biasa. kerja gitu. namanya 30%-nya gaji katanya. Nah, Ya itu makanya kan nothing kalau dilihat dari ukuran Jadi, kerjanya. Jadi gitu loh Adinda, bukan menggurui ya, Iya. tapi tolong dengan objektivitas. Orang yang kayak begini nih gagal, jangan didukung. Baik, silakan Jadi, ya Pak Sil. soal kemacetan dan banjir sulit ditimpakan kepada gubernur DKI Jakarta siapapun yang jadi gubernur. Kenapa? Banjir sumbernya dari Jawa Barat dan Banten. Demikian juga macet gitu loh. Jadi nggak bisa ukuran keberhasilan seorang gubernur mengatasi banjir lah. Banjir airnya Oke, datang sekarang terus. Anda termakan teori Anda sendiri. Bukan. Kalau bicara antar provinsi, akhirnya menjadi tanggung jawab presiden. Nah, Jokowi itu siapa? Dulu dia gubernur, Ya. sekarang presiden. Tanggung jawab dia kok nggak selesai-selesai. Kan butuh waktu. Buka Pak butuh Egy. waktu apa? Udah habis lagi Ya, waktunya dia memang memimpin. tidak bisa disalahkan ke satu gubernur saja masalah banjir dan Ya. macet ya Pak Sil. Tapi setidak-tidaknya publik bisa melihat upaya untuk mengatasi itu. Nah, upayanya saja tidak. Loh kan kemarin kan Pak- Gorong-gorong tetap tidak belum di drainase, tetap bermasalah, tidak dibersihkan sehingga ketika banjir justru malah ketika itu hujan juga justru banjir. masyarakat perlu tahu. Jadi tidak semua jalan tanggung jawab Pemda DKI. Kalau jalan nasional itu tanggung jawab Kementerian PU. Misalnya Jalan Dan Mogot itu Kementerian Kalau PU. Tamrin yang banjir kemarin, Sudirman Nah, Tamrin. lalu semua sungai Tamrin sudah itu bukan di bawah Pemprov. gubernur, Pak. Itu Ya, di Kementerian Makanya PU. ujung-ujungnya kan presiden. Ya. Menteri itu siapa? Nah, kan Jokowi ini saya buka dulu- rahasia sedikit. Saya dengan Pak Egy nih, Pak Egy senior saya, kami itu sama-sama pendukung Jokowi. Waktu putaran kedua. Betul. Baik, kita harus break dulu ya. Tapi setelah Jokowi tidak konsisten, saya nggak dukung lagi gitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pingpong. Saya ke Pak Sihol, menurut Anda hak angket ini nanti akankah berhasil ya? Karena sudah diwacanakan ya, sudah disuarakan akan berlanjut ke hak menyatakan pendapat begitu Pak Sihol. Ya. Saya berharap DPRD ini konsentrasi untuk membuktikan tidak ada anggaran siluman. Kalau mereka misalnya masih lari ke sana, etika, ini, itu lebih baik bubarkan aja lah panitia hak angket, karena nggak ada gunanya. Itu pelanggaran, kalaulah ada pelanggaran Ahok, itu tidak substansial. Dan hil yang mustahil lah bisa menjatuhkan Ahok dari penilaian-penilaian yang ngawur itu. Ngawur ini DPRD. Etika, langgar ini, tapi yang dilanggar tidak jelas. Sebab kalau tidak, mereka akan semakin dicemooh rakyat. Ini faktanya Pak Egy. Yes. Dari survei membuktikan 63%, 63,4% masyarakat Jakarta percaya Ahok, 8,6 saja yang percaya DPRD. Itu penelitian Cyrus Network. Kemudian penelitian Populi Center, 42% percaya Ahok, yang percaya DPRD hanya 7,4%. Kemudian tingkat kepuasan terhadap Ahok ini 70%, dan 62% diantaranya mengharapkan Ahok jadi gubernur DKI lagi. Jadi kalau pilkada udah selesai nih, satu putaran nggak ada, semua lawan knock out habis. Nah, Ya. daripada rakyat semakin sinis sama DPRD, lebih baik bubarkan diri baik-baik, balik badan, atau konsentrasi membuktikan tidak ada anggaran siluman. Baik, Berani nggak? Itu persoalan. silakan ini Pak Egy. Ya, saya termasuk yang kalau soal survei-survei gitu agak miris ya, karena
banyak juga survei yang dulu menyatakan si fulan begini, faktanya nggak ada, ya. Itu lebih kepada pencitraan. Itu oleh karena itu nggak jadi ukuran. Ukuran saya tetap hukum. Kalau tidak sesuai dengan hukum, itu kesalahan. Nah, konteksnya orang suka atau tidak suka, itu selera, itu memang seringkali tidak melihat hukum ini. Orang seneng karena gaya, orang seneng karena hal-hal lain yang sifatnya bukan konteksnya hukum. Nah, jadi dalam pengertian itu jangan dijadikan parameter. Ya. Itu sekali opini aja oke lah. Tapi kalau parameter kebenaran adalah hukum. Nah, sekarang secara hukum, kaitannya dengan yang substansi, soal anggaran, saya melihat ada kekeliruan juga dari Ahok, yaitu penyerapan tadi dana yang rendah. Itu kekeliruan dia. Itu kelemahan dia, itu kegagalan dia gitu loh. Ini harus dipersoalkan. Kenapa kok daya serapnya rendah? Yang harusnya orang miskin nggak miskin jadi miskin. Jangan alasan dolar. Itu satu alasan klise yang benar. Di samping gitu. itu, di samping penyerapan tadi itu ya Pak Siho, masalah draft APBD yang dikirimkan ke Mendagri itu juga sudah diklarifikasi kan di Kemendagri sudah diklarifikasi oleh DPRD. Artinya DPRD juga sudah membuktikan bahwa ada dua versi APBD dan satunya adalah yang sudah dibahas dan satunya tidak dibahas. Nah, ini kan itu pelanggaran begitu loh. Itu kan tadi kesimpulannya hak angket atau tim angket bahwa Ahok telah melakukan pelanggaran tidak mengirimkan yang hasil pembahasan. Nah, jadi anggaran siluman ini pertama-tama kan Pemda DKI mengusulkan RAPBD ke DPRD, rencana anggaran. Nah, mestinya dibahas kan bersama-sama, ada tambah kurang sesuai dengan masukan dari Dewan gitu. Itu dilakukan. Tentu setiap pembahasan ada tanda tangan dong di parap. Misalnya tadinya untuk pengadaan buku dikoreksi oleh DPRD dari 100 menjadi 102 dong. Itu banyak muridnya tuh di sana jadi 102. Ada parapnya dong. Oke. Setelah dijumlah dan finalnya kemudian dari versi DPRD yang yang 12,1 triliun sama sekali tidak dibahas. Inilah yang disebut siluman. Karena ada siluman, Ahok marah. Loh, bagaimana mungkin ada 12,1 tidak dibahas kok muncul? Kalau dugaan Anda gimana? Itu DPRD ada kekeliruan nggak? Kenapa nggak dibahas? Yang 12,1 triliun itu. Ini sudah pertanyaan kalau misalnya kalau dugaan memang ada permainan lah, ada permainan. Contoh-contoh supaya jelas. Kita juga nggak dukung DPRD, nggak benar. Pak Cihal dan Pak Egi, bukankah masalah APBD ini sudah sangat jelas, bahkan ada situs yang memaparkan, membandingkan mana yang versi Ahok, mana yang versi DPRD, di mana masyarakat bisa memantau. Jadi ini sebenarnya sudah tidak bisa berbohong begitu ya, sudah jelas semuanya. Jadi semua bersilat lidah, saling menuduh. Nah, ini kan sebenarnya sudah bisa diketahui begitu, Pak. Nah, itu yang kita sayangkan kan memang yang pasti ada permainan, tapi kita tidak tahu ada di pihak eksekutif kah atau di pihak DPRD. Itu makanya kita berharap KPK membongkar habis ini, gitu loh. Nah, soal kalau ini tidak bisa dibongkar ya karena masih RAPBD yang sebelumnya. Yang RAPBD ini bisa dibongkar juga dari catatan-catatan sidang antara Pemda dengan DPRD. Belum ada kerugian negara begitu ya Pak Egi ya? Belum sih, karena belum dibelanjakan kan gitu. Iya. Tetapi tampaknya ini semua pada sibuk masalah pelanggaran-pelanggaran, tapi tidak diklarifikasi masalah yang membingungkan publik ini ya Pak Egi ya, tentang siapa sebenarnya yang berbohong tentang 12,1 triliun ini. Ya, kalau dalam pengertian hukum ya, itu bisa muncul tanpa ada penjelasan atau tanpa ada keterangan istilahnya ya, sehingga disebut siluman, itu harus diakui kedua-duanya keliru, baik gubernur maupun DPRD. Maka ini yang harus dirumuskan oleh kita sebagai rakyatnya di sini. Ini dua-dua brengsek dalam soal ini gitu loh. Sehingga kita harus kedepankan gerakan-gerakan dari kita sebagai aktivis juga sebagai Anda pendukungnya juga harus objektif. Itu yang saya maksud tadi. Iya. Baik, silakan. Jangan justru kita terlena karena pendukung terus bela sini. Jangan. Karena munculnya istilah siluman
artinya tidak ada keterangan yang jelas. Kan siluman itu artinya hantu gitu ya. Itu konteksnya berkait dengan tidak beres kerja dari DPRD, tidak beres juga dari gubernur. Itu aku Belum merasa, ketemu begitu maksudnya. Iya, makanya aku juga jangan merasa GR dia benar. Itu terjadi karena siapa? Pemimpin siapa di sini? Kan Ahok. Nggak ada soldier yang salah. Itu pasti komandan yang salah itu. Dalam hal ini saya sepakat dengan Bang Egy. Jadi supaya ini dibuka lah. Kalau memang Ahok CS yang salah dibuka, DPRD yang salah dibuka. Maka kita berharap KPK ini analisis habis, ini bedah habis. Itu kan normatif. Dibuka. Siapa yang membuka? KPK harapan kita. Belum bisa di samping KPK kita masyarakat. Nah, itulah yang kita suarakan terus, Pak Egy, supaya DPRD ini jangan kesana kemari, etika lah, inilah, itulah. Tadi putar rekaman mereka, jadi udah kayak main sinetron aja. Maksudnya apa namanya, kayak putar rekaman kata-kata kasar Ahok begitu ya. Nah, kenapa tidak fokus saja buktikan nih bahwa DPRD tidak terlibat dalam 12,1, sehingga bisa dikatakan pelanggaran fitnah juga dong itu ya kan? Ini yang penting, buktikan gitu. Baik, sisi lain yang saya dengar, Ahok di sosmed juga ngomong, gua bongkar lo semuanya ini. Nah, mana? Bongkar dong, tunjuk si fulan dari DPRD yang brengsek. Begitu, itu baru benar. Menantang tapi tampaknya tadinya semangat ini sudah mulai Ahok nggak berani juga? Ya, kami akan segera kembali pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pimpong. Ini sudah di segmen terakhir, jadi sekaligus closing statement. Silakan Pak Egy dulu. Ya, dalam diskusi pingpong kita ini harus bermanfaat kan. Nah, konkretnya kita jangan normatif, tapi action. Nah, tawaran gagasan saya, tolong Ahok lewat ini, mungkin dia dengar atau dia lihat, atau stafnya lihat, tolong tunjukkan, katanya dia tahu siapa yang brengsek dari DPR-nya itu, atau DPRD-nya itu. Siapa? Bongkar. Nanti pencemaran nama baik, Pak Egy. Ya kalau dia punya data bukan pencemaran. Ini data, akurat, pelanggarannya serius, bukan pencemaran. Dilaporkan ke pihak berwajib aja langsung gitu. kan, Pak? Konteksnya juga. Dan kemudian yang terakhir dalam konteks statement ini juga saya berharap Jokowi jangan lagi dagelan. Dulu dia waktu gubernur merasa kurang efektif karena menangani banjir itu tingkatnya lintas provinsi. Nah, sekarang dia presiden. Apa alasan lagi dia presiden? Nggak beres juga urusan begini. Dia bisa negur semua gubernur, termasuk Ahok. Nah, juga sisi lain, Ahok jaga etika pemerintahannya, jangan langsung-langsung aja karena dia pernah merasa teman sama Jokowi, lalu nggak mengindahkan Mendagri misalnya apa. Itu kan tata krama yang tidak benar dalam pemerintahan. Jadi oleh karena itu, satu hal yang mendasarnya adalah saya berharap Ahok berani bongkar siapa. Kita backup di situ. Siapa yang brengsek dari DPRD-nya ini. Berani nggak Ahok? Jangan cuma ngomong besar aja. Ya. Kalau berani, top lah. Saya kan sudah dilaporkan dia. KPK, Pak Egy. Itu berarti tapi berani. nggak jelas dalam pengertian siapanya. Laporan kan harus jelas. Baik. Bukti sampai sekarang KPK nggak menemukan siapa. Masih nyari-nyari. Karena buktinya kurang cukup berarti. Atau waktu. Silakan nih Pak Sihol. Nah, soal membongkar siapa saja yang diduga bermain, saya sepakat dengan Bang Egy supaya Ahok bongkar lah. Jadi jangan lagi misalnya hanya bilang DPRD, langsung tunjuk nama si Ano yang memasukkan anggaran siluman sekian. Ini buktinya. Kita berharap Ahok seperti itu. Nah, kalau itu kemudian menjadi masalah hukum, rakyat lebih senang. Dan rakyat akan semakin mendukung Ahok gitu loh. Nah, soal kemacetan memang dan banjir ini bukan soal yang ringan. Kemudian yang dibilang Pak Egy, Jokowi supaya membantu masalah di Jakarta ini, saya sepakat. Kita berharap setelah Pak Jokowi ke Jepang kemarin dan akan membangun kereta api Shinkansen, mudah-mudahan segera terrealisasi. Lalu kemudian itu Pak Egy, kan sudah mau dibikin juga LRT, angkutan rel, sehingga kota-kota kecil di sekitar Jakarta ini bisa dihubungkan dengan kereta api. Kita berharap memang. Dan kalau negara lain bisa membangun kereta api dengan cepat, mudah-mudahan Indonesia sama cepatnya. Terutama sekarang bandara ini. Jadi PT Kereta Api harapan kita segera bertindak konkret, jangan lagi hanya rencana-rencana, tapi segera bangun. Tapi jangan kayak pemerintahan dulu,
impornya barang-barang bekas malah. Kereta bekas gimana? Itu salah satu menteri waktu itu, mobil ya bus bekas juga ada tuh. Ini tambah karatan nanti. Ada makanya itu gimana? Tetapi yang penting banyaklah harapan Tapi publik orang ya. jual beli baju bekas dilarang. Nah, itu dia Nggak pertanyaan. boleh itu. Nggak fair ya? Nggak fair itu. Padahal- Nanti kalau yang bekas-bekas dilarang, janda dilarang dong bekas. Tetapi lepas dari itu tentunya kita berharap ya agar Jokowi bisa merealisasi lah janji-janjinya ya, karena kita tahu jangan lagi mau buat kereta api seperti di Jepang begitu ya Pak Siol. Ini sekarang masih milik Kapolri dulu Pak, ini belum selesai Pak. Ya, tapi Belum yang lain-lainnya. tadi kan sudah konsultasi DPR dengan Pak Jokowi, bahkan kita baca di media DPR ingin Wakapolri menjadi satu paket gitu loh, tapi ini mereka lah. Enggak menunjukkan betapa sulitnya ya. Kalau soal Iya. Kapolri secara hukum harusnya BG dilantik gitu. Nah, ini Baik, kan ini- pengacara Pak Dan itu BG. benar, tapi kenapa Jokowi nggak lantik? Baik, gitu? ini panjang lagi diskusi yang pasti masih banyak ini ya pembangunan infrastruktur dan tugas-tugas lainnya ya, agar para elit politik atau pejabat kita tidak berseteru sesamanya saja, tetapi tidak melupakan ini pembangunan yang sangat dinanti-nantikan publik. Ya demikian Pimpong hari ini, saya Rahma Sarita, sampai jumpa.